Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kak Agus Berlian Pangestu. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 4B. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa hal mulai dari source code-nya, fitur-fiturnya, dan setelah itu saya akan demokan sistemnya. Nah, ini adalah tampilan menu beranda di mana sudah ada tombol data kegiatan. Jika diklik akan menampilkan data kegiatan yang telah diinputkan di web ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code dari tampilan menu beranda. Nah, ini adalah source code dari tampilan menu beranda. Ini code dari tombol data kegiatan. Jika diklik akan mengarah ke URL data kegiatan, yang dimana URL ini ditangani oleh root dengan metode get dengan URL-nya data kegiatan, controllernya bernama datacon dengan metode show. Sekarang kita ke controllernya. Nah, di sini controller dengan metode show. Karena kita akan menampilkan data, pertama-tama kita akan mengambil datanya terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Ini maksudnya adalah kita menggunakan database dengan tabel menambah kegiatan. Karena kita mengambil data, nama metodenya adalah get, dan hasil dari pengambilan data ini disimpan dalam variabel kegiatan. Setelah itu memanggil view yang bernama data sambil mempassing data dari variabel kegiatan. Sekarang saya coba demokan sedikit tentang sistemnya. Nah, jika tombol ini diklik akan mengarah ke data kegiatan dengan URL data kegiatan. Nah, ini adalah tampilan dari data kegiatan di mana saya menggunakan tabel dari library data tabel. Sekarang saya akan menjelaskan cara pemakaiannya. Library data tabel ini, cara penggunaannya ada dua, dengan cara menyertakan link dengan syarat ada koneksi internet dan mendownload file dari data table. Nah, di sini saya cuma menjelaskan cara pemakaian dengan cara di-download. Karena saya ingin menggunakan style dari Bootstrap, saya centang Bootstrap. Package-nya cukup data tabel dan extension-nya dicentang sesuai kebutuhan. Setelah itu, klik tab download dan download filenya. Jika sudah selesai, ekstrak file yang di-download tadi dan hasil ekstraknya di-copy ke file xampp htdoc di file project larah file kita di file publik, paste di sini. Setelah itu jangan lupa mengcopy ini, letakkan di HTML, copy di sini untuk CSS-nya, copy di sini untuk JavaScript-nya. Dan setelah itu jangan lupa copy JavaScript ini, letakkan di bawah link JavaScript yang telah di copy tadi. Nah, selanjutnya kita coba untuk menambahkan data terlebih dahulu. Misalkan coba validasinya terlebih dahulu. Klik proses. Data yang telah diinputkan tadi masuk ke tabel dan saya tambahkan alert untuk informasi. Sekarang saya akan menjelaskan source code input data dan cara penampilan data dari database menggunakan data table.
Tadi kita klik tombol tambah kegiatan yang diarahkan ke URL input kegiatan, di mana URL ini akan ditangani oleh root dengan metode get dengan URL input kegiatan. Setelah itu memanggil view yang bernama input. Nah, di sini source code dari view input, di mana sudah ada field nama kegiatan, tanggal kegiatan, dan kuota. Data-data yang diinputkan di setiap field akan disimpan di atribut yang bernama name. Nah, setelah itu, jika pengguna mengklik tombol proses, data-data yang telah diinputkan ini akan diarahkan ke URL input kegiatan dengan metode post. URL ini ditangani oleh root dengan metode post, URL input kegiatan, controller yang bernama datacon, dan metodenya store. Ini adalah source code dari metode store. Di sini sudah ada variabel $request, di mana berfungsi untuk menyimpan inputan yang dikirim dari view input. Di sini saya membuat variabel yang bernama $nama yang berfungsi untuk menyimpan data nama dari variabel $request. Begitu juga dengan $tanggal dan $quota. Di sini kita menggunakan database dengan tabel yang bernama kegiatan. Karena kita ingin memasukkan data ke database, metodenya bernama insert. Nah, nama ini adalah nama field dari tabel kegiatan. Field nama, field tanggal, kuota, sisa, dan status. Nah, data yang dimasukkan di field nama ini adalah data yang ada di variabel nama, yang menyimpan data nama dari variabel $request. Begitu juga dengan field tanggal, saya masukkan variabel tanggal yang berisi data tanggal, kuota dengan variabel kuota yang menyimpan data kuota. Nah, di field sisa, saya inputkan nilai 0. Di status, saya inputkan nilai buka. Setelah itu, dialihkan ke URL data kegiatan dengan alert yang bernama sukses dengan pesannya data kegiatan berhasil ditambah. Dan alertnya muncul di sini. Selanjutnya, cara penampilan data dari database menggunakan data tabel. Nah, di sini saya membuat file pagar untuk penomoran, file nama kegiatan, file tanggal, jumlah, status, dan aksi. Sebelumnya kita sudah mengirim variabel kegiatan yang berisi hasil dari pengambilan data dari tabel kegiatan. Dan karena kita akan ambilkan data, kita gunakan for each untuk melooping setiap data yang ada pada database. Variabel kegiatan yang tadi dikirim kita masukkan di sini, kita aliaskan menjadi show. Nah, untuk menampilkan data nama dari tabel kegiatan, caranya seperti ini. Maksudnya, variabel show yang sudah menyimpan data dari tabel kegiatan, kita khususkan untuk menunjuk namanya saja. Begitu juga dengan variabel show panah tanggal, sisa, kuota, dan status. Nah, untuk file aksi, saya membuat tombol ubah status berfungsi untuk ubah status dari buka menjadi tutup dan tutup menjadi buka berdasarkan ID dari data yang telah dipilih. Tombol detail berfungsi untuk menampilkan data pendaftar dari data kegiatan berdasarkan ID yang telah dipilih. Sedangkan tombol hapus berfungsi untuk menghapus data kegiatan dan data pendaftar berdasarkan ID dari data kegiatan yang telah dipilih. Sekarang saya akan mendemokan dulu mekanisme ubah status pada web. Setelah itu saya akan menjelaskan source code-nya. Sekarang jika tombol ubah status diklik, akan mengubah status dari buka menjadi tutup dan dari tutup menjadi buka. Saya akan coba. Saya juga menambahkan alert di sini untuk pemberitahuan. Nah, status sudah menjadi tutup dan saya coba lagi untuk mengubahnya. Nah, status sudah menjadi buka. Sekarang saya akan menjelaskan source code dari mekanisme ubah status.
Nah, ini adalah kode dari tombol ubah status, dimana jika tombol ini diklik akan mengarah ke URL ubah status dengan membawa ID dari data yang telah dipilih. Nah, URL ini ditangani oleh root dengan metode get. Dengan URL ubah status, di sini akan ditampilkan ID yang telah dipilih dengan nama controller data count dan metode sync. Nah, ini adalah source code dari metode sync. Di sini ada tabel $id yang berfungsi untuk menyimpan data ID yang telah dikirim tadi. Di sini kita ambil terlebih dahulu data yang ada pada ID tersebut pada tabel kegiatan dari database dengan cara seperti ini. Maksudnya, kita menggunakan database dengan tabel yang menambah kegiatan di mana ID-nya yang sama dengan ID yang telah diambil tadi. Kita ambil datanya dan selanjutnya kita simpan di variabel kegiatan. Nah, di kode ini artinya data yang ada pada variabel kegiatan kita jadikan array sederhana dengan metode toArray. Kita buat kondisi di sini. Jika data status pada variabel kegiatan nilainya buka, kita update dengan cara seperti ini. Kita menggunakan database dengan tabel yang menambah kegiatan di mana ID-nya sama dengan ID sebelumnya. Kita update field status menjadi tutup. Jika kondisi sebelumnya salah, kita update dengan cara seperti ini. Kita menggunakan database dengan tabel yang menambah kegiatan di mana ID-nya sama dengan ID sebelumnya. Kita update field status menjadi buka. Setelah itu alihkan ke URL data kegiatan dengan alert yang bernama ganti yang berisi pesan status kegiatan berhasil diganti. Sekarang saya akan menemukan tombol detail. Jika diklik akan menampilkan data pendaftar pada kegiatan UTS. Nah, ini adalah data pendaftar dari kegiatan UTS. Karena kita belum menambahkan data, kita tambahkan terlebih dahulu dengan URL daftar. Ini adalah tampilan dari view daftar anggota. Ada file nama mahasiswa, ada file nama mahasiswa, ada file program studi, dan ada file kegiatan. Kita coba terlebih dahulu masukkan datanya. Akan program studi sistem informasi kegiatan TS. Kita proses dan saya tambahkan alert di sini untuk memberitahu jika pendaftaran berhasil dilakukan. Kita cek di sini. Nah, datanya sudah tampil di sini. Kita cek di database, tabel anggota. Nah, datanya sudah masuk di database. Sekarang saya akan menjelaskan mekanisme pendaftaran dan cara menampilkan data pendaftar. URL ini ditangani oleh root dengan metode get dengan URL daftar yang kontrolernya bernama anggota count dan dengan metode daftar. Nah, ini adalah source code dari metode daftar, di mana kita akan menampilkan
kegiatan yang ada pada tabel kegiatan di form ini. Dengan cara kita ambil dulu datanya dari tabel kegiatan. Nah, cara seperti ini, maksudnya kita akan database dengan tabel kegiatan dengan metode get untuk mengambil data dan disimpan di variabel kegiatan. Selanjutnya, manggil view daftar anggota sekaligus mempassing data variabel kegiatan. Nah, ini adalah view dari daftar anggota yang berisi field name, nama mahasiswa, program studi, dan kegiatan. Sama seperti sebelumnya, data yang diinputkan di setiap field akan disimpan di atribut name. Nah, cara untuk menampilkan nama kegiatan dengan menggunakan for each. Kita ambil variabelnya dan kita aliaskan menjadi variabel item, dan di sini menggunakan kondisi di mana jika statusnya dalam keadaan tutup, nama dari kegiatan tersebut tidak akan bisa dipilih. Jika kondisinya salah atau status dalam keadaan buka, namanya bisa dipilih untuk dimasukkan data. Saya demokan untuk status tutupnya. Di sini statusnya masih dalam keadaan buka, saya akan ubah menjadi tutup. Setelah itu kita akan mencoba mendaftar. Kita replace terlebih dahulu. Masukkan name, nama, program studi, dan coba pilih kegiatan. Nah, di sini sudah tidak bisa dipilih karena statusnya dalam keadaan tutup. Kenapa berwarna merah? Karena saya sudah memberikan style jika option value-nya disable, warnanya dimerahkan ini. Nah, setelah itu jika tombol proses diklik, akan data yang telah dimasukkan pada setiap field akan dikirim ke URL input anggota dengan metode post. Nah, URL ini ditangani oleh root dengan metode post dengan URL input anggota, controller yang bernama anggota con dengan metode store. Nah, ini adalah source code dari metode store, di mana sama seperti sebelumnya ada variabel $request untuk menyimpan data yang telah dikirim dari view daftar anggota. Di sini saya membuat variabel name untuk menyimpan data name dari variabel request. Begitu juga dengan nama, prodi, dan panitia. Di variabel panitia untuk menyimpan data kegiatan yang ada pada variabel $request. Ini adalah query untuk mengambil data berdasarkan ID dari data kegiatan yang ada pada variabel panitia dan disimpan di variabel kegiatan. Sama seperti sebelumnya, toArray berfungsi untuk membuat array sederhana dari data yang ada pada variabel kegiatan. Di sini saya membuat kondisi untuk kegiatan yang sudah memenuhi kuota dengan perbandingan sisa lebih besar atau sama dengan kuota. Maksudnya
Jika sisa sudah berjumlah 10, pendaftaran tidak akan berhasil. Kita coba nambah kegiatan dengan jumlah kota sedikit. Kita coba 1. Nah, status dalam keadaan buka. Berarti kegiatan UTS masih bisa dilakukan pendaftaran. Kita masukkan name, nama, dan prodi. Nah, karena UTS dalam keadaan statusnya tutup, tidak bisa dipilih, kita pilih UAS. Nah, pendaftaran masih dilakukan. Kita coba tambah data. Nah, di sini ada alertnya, pendaftaranku. Nah, di sini ada alertnya, pendaftaran gagal, kuota kegiatan sudah dipenuhi. Nah, jumlah pendaftar sudah 1 dari 1, berarti kondisi ini sudah berlaku dan tidak akan melakukan insert data ke database. Nah, di sini maksudnya jika kondisi ini salah, program ini akan dijalankan. Dan di sini maksudnya kita menggunakan database dengan tabel yang nama anggota. Kita masukkan data, metodenya insert, dan field name yang berada pada tabel anggota di database. Field name kita masukkan dengan variable name yang berisi data name dari inputan form name. Begitu juga dengan nama, prodi, dan kegiatan ID. Di sini diisi dengan variabel panitia, karena variabel panitia berisi data kegiatan. Di sini query untuk mengambil data. Maksudnya kita menggunakan database dengan tabel yang bernama anggota, di mana kegiatan ID sama dengan ID sama dengan data ID yang ada pada variabel kegiatan. Kita ambil datanya. Maksudnya kegiatan ID di sini, ada kegiatan di sini. Setelah diambil datanya, disimpan pada variabel C. Dan di sini saya membuat variabel jumlah berfungsi untuk menghitung data yang ada pada tabel anggota, di mana berdasarkan kegiatan ID. Maksudnya di mana ID 79 yang berada pada tabel anggota di field kegiatan akan dijumlah datanya. Jika sudah dijumlah, disimpan pada variabel jumlah. Di sini query untuk mengupdate sisa pada tabel kegiatan. Maksudnya kita menggunakan database dengan tabel yang bernama kegiatan, di mana ID pada tabel kegiatan sama dengan data pada variabel kegiatan. Kita update field sisa dengan variabel jumlah yang berisi hasil penjumlahan pada tabel anggota berdasarkan kegiatan ID. Setelah itu dialihkan ke URL daftar dengan alat bernama visa yang pesannya pendaftaran berhasil dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme tombol hapus. Di sini jika tombol hapus diklik,
akan diarahkan ke URL hapus kegiatan dengan membawa data ID pada variabel show. Dan URL hapus kegiatan akan ditangani oleh root dengan metode get dengan URL hapus kegiatan, di mana menampilkan ID dari data yang telah dipilih dengan controller yang bernama data_conf dengan metode destroy. Nah, ini adalah source code dari metode destroy. Di sini ada variabel ID untuk menyimpan data ID yang telah dikirim dari view data. Di sini ada query untuk delete. Ada dua query untuk mendelete pada masing-masing tabel. Di sini maksudnya kita menggunakan database dengan tabel yang bernama kegiatan, di mana field ID pada tabel kegiatan sama dengan data ID pada variabel ID. Karena kita ingin menghapus data, metodenya bernama delete. Dan selanjutnya kita menggunakan database dengan tabel yang bernama anggota, di mana field kegiatan ID pada tabel anggota jika sama dengan ID pada variabel ID, datanya akan di-delete. Selanjutnya dialihkan ke URL data kegiatan dengan alert yang bernama berhasil, yang isi pesannya data kegiatan dan pendaftar berhasil dihapus. Kita coba terlebih dahulu. Saya ingin menghapus data UTS. Setelah kita klik, alertnya sudah muncul dan datanya sudah tidak ada. Coba kita cek pada database. Nah, ID 79 tadi sudah tidak ada, dan kita cek. Nah, kegiatan ID yang nilainya 79 sudah tidak ada. Oke, sekian untuk video kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, sekian, terima kasih.